Hai, ketemu lagi sama aku Anandia. Bulan lalu aku udah bikin full review soal satu rangkaian HD lainnya Scarlett. Nah, untuk hari ini spesifik aku bakal mengorek moisturizernya Scarlett Phytobiotics Renewing Moisturizer. One of the most comfortable anti-aging moisturizer I've tried so far. Teksturnya ringan banget, bersahabat sama kulit aku yang kombinasi. Harganya juga under 100.000 ya guys. Aku pernah iseng dokumentasiin pemakaian 7 hari. Hasilnya dia ngebantu banget buat nenangin bagian yang agak bengkak dan sedikit merah. Dia jaga hidrasi banget loh guys. Alhasil bikin kulit tuh lebih segar. Saking nyamannya ini aku pakai terus guys, dan udah mau habis gitu. Untungnya aku udah nyetok satu lagi. Dia masih pakai antioksidan yang gentle gitu loh, kayak ekstrak berry-berryan, cherry blossom extract, hexapeptide, lactobacillus ferment, sampai jeju aloe vera juga. Jadi efeknya itu lebih kayak menutrisi kulit, menenangkan, jaga elastisitas juga, dan ini kayak lebih cocok untuk pemula yang baru mau cobain skincare anti-aging. Cuman sayangnya untuk kita yang udah punya wrinkles, dark spot juga, we need something more ya nggak sih guys, anti-aging yang lebih intens. Jadi aku bakal sharing tips gimana cara maksimalin pelembab ini, baik dari segi pemakaian sampai kandungannya juga. Karena kalau dari segi tekstur ini udah oke banget sih. Menurut aku rating teksturnya itu 7,8/10 lah. Tips yang pertama ini simple banget tapi krusial guys, yaitu pakai moisturizernya ini di atas kulit yang masih lembab. Jangan pakai di atas kulit yang kering. Alasannya HD Lane moisturizernya Scarlett ini banyak banget kandungan hidratornya yang kerjanya tuh kayak moisture magnet. Jadi menangkap kelembapan yang ada di sekitar kulit kita gitu. Kebayang kan kalau misalkan kita pakai dia di atas kulit yang masih lembab, berarti moisture yang ditangkap sama si magnet dalam pelembab ini itu bisa lebih banyak ya. Sebaliknya kalau kita pakai di atas kulit yang masih kering, berarti moisture yang ditangkap itu ya seadanya. Nah, kalau moisture yang ditangkap itu kurang, nggak cukup, dia rentan banget bisa menimbulkan kulit dehidrasi. Aku sangat takut dengan kulit dehidrasi ini. Rentan banget menimbulkan tanda penuaan, lebih cepat kisut, lebih kusam juga. Aku bahkan pernah mengalami beruntusan yang susah banget hilang gara-gara dehidrasi. So, kalau kalian udah punya basic skincare, pelembab ini dipakainya setelah toner, atau kalau kalian masukin serum ya dipakainya setelah serum. Begitu toner atau serum kalian udah meresap, itu langsung dipakein pelembabnya. Jangan nunggu terlalu lama. Apakah toner sama serumnya harus dari HD Lane juga? Nggak harus sih gengs, karena pelembab ini tuh kan juga netral ya. Jadi kalau kalian mau pakai toner ataupun serum yang lain itu bisa banget. Cuman kalau kalian males cari kombinasinya, toner atau serum HD Lane-nya Scarlett ini tuh udah klop banget dipasangin sama moisturizernya guys. Tips yang kedua, jangan takut untuk layering di atas kulit yang masih kerasa dehidrasi. Udah pakai layer pertama nih, oh tapi masih kerasa kurang, ya udah layer kedua, jangan takut. Karena pelembab ini kan teksturnya ringan banget, mau di layer 2 kali sampai 3 kali sekalipun itu masih kerasa nyaman guys di kulit. Kenapa kok nggak dibiarin aja? Alasannya balik lagi kayak yang tadi, karena kulit yang dehidrasi itu adalah salah satu faktor menuju kulit yang penuaannya lebih cepat gitu loh, penuaan dini lah istilahnya. Jadi begitu kalian pakai layer pertama tapi masih nemuin area yang dehidrasi, langsung aja pakai layer kedua ya guys. Kenapa nggak langsung pakai banyak aja sekaligus, nggak usah main layering gitu, ribet. Ini bakal jadi problema di kulit kombinasi kayak aku sih guys. Karena area yang dehidrasi itu kan nggak merata ya, masih ada area yang lebih berminyak gitu. Jadi kalau misalkan kita langsung pakai banyak, takutnya bakal kerasa kurang nyaman di atas kulit yang lebih gampang berminyak ini. Makanya mendingan pelan-pelan di layer aja. Pakai layer yang pertama dulu, kalau ada area yang masih kerasa kurang, baru di layer lagi. Kalau kulit kombinasi aku ini, biasanya area yang lebih sering aku pakai 2 layer atau yang lebih ekstra itu adalah area rahang sama bagian pipi sih. Tips yang ketiga, kita boost performa anti-agingnya dengan pakai bersamaan retinol di malam hari dan vitamin C di pagi hari. Retinol itu bisa mempercepat proses cell turnover di kulit kita dan menstimulasi kolagen juga guys. Sedangkan kalau vitamin C, dia bisa memprotek atau melindungi dan memperkuat juga produksi kolagen di kulit kita. Kebayangkan gimana efek peremajaan kulitnya. Makanya retinol sama vitamin C ini biasanya disebut juga power couple guys. Cuman nggak bisa dipakai barengan ya. Jangan dipakai barengan karena bakal rentan iritasi. Makanya itu ya kayak tadi yang aku jelasin, retinolnya di malam hari dan vitamin C-nya di pagi hari. So far untuk produk retinol yang tergentle, ternyaman yang pernah aku coba tapi hasilnya tuh beneran ada, itu adalah dari Scarlett. Kalian bisa deh nonton video review aku. Di sana
aku udah nunjukin juga bukti dokumentasi hasil pemakaiannya ya. Terus untuk produk vitamin C yang menurut aku nyaman banget di kulit adalah dari Truif. Nah, kalau misalkan kalian budgetnya agak terbatas gitu ya, kalian bisa juga cobain dari New Face yang ini. Aku udah pernah review dan cukup kaget ya sama hasilnya karena beneran ada gitu efeknya di kulit aku. Cuman dari segi kenyamanan ya masih kalah jauh kalau dibandingkan sama si Truif. Nah, untuk pengguna setianya Scarlett, tenang aja, kandungan vitamin C ini bisa kamu dapetin di Brightly Serum. Ini udah include sama vitamin C plus ada niacinamide-nya juga. Tips yang keempat, kamu bisa coba moisturizer Age Delay Scarlett ini di mix barengan dengan facial oil. Tips ini bakalan bikin elastisitas kulit tuh jadi lebih yahut, lebih soft juga kulitnya, dan bisa maksimalin efek nyamarin fine lines. Kenapa bisa demikian? Nah, alasan yang pertama adalah karena facial oil itu termasuk salah satu jenis emollient guys, yang kerjanya itu kayak melindungi, melapisi outer layer kulit kita. Alasan yang kedua, facial oil ini kan biasanya plant based dan pastinya mengandung antioksidan alami. Nah, untuk proses mencegah penuaan ini kita butuh banget yang namanya antioksidan. Si antioksidan ini nantinya bakal mengikat radikal bebas dan akhirnya radikal bebasnya tuh kan nggak langsung menyerang ke zat penyusun kolagen. Untuk jenis oilsnya sendiri yang paling banyak digadang bagus untuk masalah penuaan ini, yang pertama ada Primrose Oil, Rosehip Oil, Grapeseed, ada Argan Oil itu juga bisa. Untuk referensinya facial oil yang biasanya aku pakai itu ada dua. Yang pertama ini dari Bio Beauty Lab, tapi kalau butuh yang lebih ringan bisa pakai dari Skintific. Kalau kalian pengennya opsi produk dari Scarlett juga, kamu bisa masukin Glow Toning Serumnya guys. Itu juga banyak natural oilsnya, feelsnya enak, formulasinya bagus. Aku juga suka banget sih, sampai produknya udah habis, makanya aku nggak bisa tampilin di video ini. Untuk yang mau nambahin Glow Toning Serum, kamu bisa pakai setelah moisturizernya meresap, baru tambahin si Glow Toning Serumnya ya guys. Tapi kalau kalian pakai facial oil, kamu bisa mixing barengan langsung dengan si moisturizernya. Kalau aku sih biasanya cukup ditetesin aja sekitar 2-3 drop, itu udah cukup sekali. Terus di mix dan dipakai. Nah, tekstur Age Delay Moisturizer ini tuh ringan banget guys tuh. Ringan banget, banyak hidratornya, jadi kerasa banget efek hidrasinya. Dan kalau kita mix sama facial oil, itu bikin facial oilnya itu lebih santun gitu loh, ngeset di kulit kita. Tips yang kelima, tips yang terakhir ini sangat wajib, terpenting banget, apalagi kalau bukan sunscreen. Pagi, siang wajib untuk pakai sunscreen ya. Yang lagi sering aku pakai ini sunscreen dari Base yang Ultra Matte. Parah sih, kalian harus banget coba, terutama yang kulitnya oily skin ataupun kombinasi kayak aku. Kenapa harus pakai sunscreen? Karena nih, dengerin ya guys, 80% penyebab penuaan dini itu disebabin oleh sinar UV. Makanya kulit kita tuh perlu perlindungan. Nah, di sini produk yang kita pakai namanya adalah sunscreen. Untuk sehari-hari minimal SPF yang dipakai itu adalah 30, dan untuk cara pemakaiannya sendiri digunakan paling akhir di skincare pagi kita. Jadi habis Age Delay Moisturizernya tadi meresap, habis gitu langsung kita pakaiin si sunscreennya ya. Enaknya tuh kalau pakai moisturizer Age Delay ini, dia tuh cepet banget meresapnya dan dia kayak nggak ngepiling gitu loh, tahu kan, nggak ngelentek gitu guys. Jadi nggak ngeganggu waktu kita timpain sama sunscreen ini. Dan ini mau ditimpain sunscreen apapun bisa banget ya. Kalau kalian udah ngelakuin tips-tips yang tadi aku kasih tapi kalian nggak pakai sunscreen, hasilnya sia-sia, Bo. Nutrisi kulitnya udah bagus nih, udah cakep ya, Bo, tapi ternyata pagi hari nggak pakai sunscreen, dihajar lagi, kena lagi sama sinar UV. Habis tuh, sia-sia perjuangan. So, itu dia tadi tips dari aku gimana caranya memaksimalkan penggunaan moisturizer Age Delay-nya Scarlett ini. Kalau kamu udah pernah cobain salah satu tipsnya atau punya tips lainnya, boleh banget sharing di kolom komentar, karena pastinya bermanfaat bagi yang baca komentar kamu sih guys. Makasih banyak buat kalian yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat, semoga dapet referensinya, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!